Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bareng sama kita di podcast Suara Lingkungan 2.0. Kemarin udah ada podcast Suara Lingkungan 1.0 itu tentang himpunan di masa pandemik. Nih buat teman-teman, udah pada nonton atau belum? Dengerin di platform Spotify HMTL Lingkungan, di YouTube juga ditonton. Jangan lupa di HMTL Tenas. Jadi sekarang kita kenalan dulu ya. Kita kenal sama kata sayang. Iya. Kenalin, nama aku Rati, tahun 2502. Nama aku Faza, tahun 26053. Kita berdua yang bakal nemenin teman-teman buat di podcast 2.0 ini. Iya. Bareng sama narasumber yang emang udah pada bidangnya. Iya. Di sini ada Kang Iman sama Kang Raffi. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih untuk Kang Iman dan juga Kang Raffi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini di tengah-tengah kesibukannya. Kita bakal bahas apa sih, Faza, hari ini? Kita bakal bahas tentang teknik lingkungan. Jadi kayak apa sih teknik lingkungan? Sekarang kita lagi berada di studio Bruce Place. Studio podcast Bruce Space ini ada di Jalan Prabu di Muntur nomor 22. Jadi ini lokasinya nyaman sih buat kita nugas, buat kita ngobrol, Iya. terus kayak bisa meeting juga di sini dan juga Betul bisa taping banget. podcast. Kayak sekarang nih kita lagi taping podcast. Sesuai dengan kondisi saat ini kita juga menerapkan prokes dari tim Blue Space-nya juga dan juga dari Iya. kita. Jangan lupa kita pakai Pakai hand sanitizer dulu kali ya. Oh iya. Ini boleh dipakai juga. Ada Kang Rafid dari TL 22 ya. TL22 TL22 angkatan 2014 dan juga bareng sama Kang Iman dari TL angkatan 2014, Iya. TL22 juga. Seangkatan berarti ya? seangkatan teman seperjuangan lah gitu. Teman sejawat ini Teman tuh. sejawat seperjuangan. Oke, kita nanya dulu mungkin ya. Iya. Sibuk apa sih? Iya, sekarang lagi Pada sibuk apa sih? Siapa dulu nih? Dimulai dari Kang Iman Mana dulu dulu deh. Kalau saya sekarang sibuk bekerja ya, sibuk mencari uang. Ya memang aktivitas sekarang sih diprioritaskan untuk kerja dulu di tengah-tengah apa ya, mungkin maksudnya di tengah-tengah kondisi kayak gini pun ya alhamdulillah gitu. Saya sebagai lulusan teknik lingkungan di Tenas Bandung gitu, alhamdulillah selepas saya mendapat gelar sarjana dari Tenas, saya langsung mendapat kerja dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun di tengah-tengah kondisi yang kayak gini yang sama sekali dari awal tidak kita inginkan, alhamdulillah saya masih diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk melakukan rutinitas sehari-hari bekerja seperti itu. Berarti Kang Iman dari lulus tuh di tahun 2000 berapa, Kang? Di tahun 2019 bulan September. Berarti dari 2019 sampai sekarang masih di satu kantor yang sama nih? Masih di satu kantor, di satu perusahaan konsultan yang sama, masih megang proyek yang sama juga. Kalau misalnya dari Kang Rafid Sekarang sibuk lagi lanjut S2, udah 4 semester terakhir saya lagi nyusun tesis, udah mulai ngolah data sih. apa? Kalau misalnya boleh tahu nih, tesisnya ini tentang apa sih topiknya? Jadi topik yang saya ambil ini masih nyambung sama tugas saya yang dulu tentang daya tampung bauan pencemaran sungai. Sekarang juga masih tentang daya tampung bauan pencemaran, cuman saya tambahin daya dukung, terus ada juga keberlanjutannya. Jadi itu dari beberapa sumber saya satukan menjadi satu tesis gitu. Buat di jurusan TL ini nih, menurut akang-akang nih ya, pelajaran apa aja sih pelajaran dasar yang harus dipelajari sama teman-teman? Pelajaran, maksudnya pelajaran anak SMA-nya Iya, ya, iya. yang mau masuk ke TL. Iya. Kalau ke TL udah pasti IPA ya, MIPA, matematika itu harus kuat juga. IPA-nya ya fisika, kimia, biologi harus kuat. Cuman yang saya rasakan selama kuliah di TL, yang paling menonjol itu mata kuliah atau mata pelajaran kimia. Karena paling banyak kimia, bener nggak tuh? Iya. Bener. Bener kan? Karena kalau misalkan kita ini kan kayak kita pasti mikirnya kayak teknik lingkungan, oh pasti ini biologi nggak sih? Pasti dari awal lingkungan Iya. pasti biologi. Ternyata kebanyakannya kimia ya. Pas awal aku masuk teknik lingkungan kayak mikir, oh ambil jurusan teknik lingkungan aja nih. Terus kayak mikir, oh banyaknya oke biologi Iya. deh. Kalau biologi kayaknya nggak banyak hitungan, ternyata ada fisikanya, ada Iya. kimianya. Bagi kimia mayoritas banget sih. Orang-orang banyak yang nyangka juga kalau TL tuh PLH. Iya, Bener Pendidikan tuh. lingkungan hidup, bener kan? Pendidikan lingkungan hidup. Jadi Saya juga kayak, awalnya juga gitu PLH. Ada teman saya juga mikir kalau TL tuh kayaknya asik sering kunjungan lapangan, eksplornya ke alam. Kalau Ternyata enggak,
Padahal di PAL, IPAM, di lab. Tentang di lab kan kita juga merasakan praktikum selama 2 tahun nih. Dari semester 1, 2, 3, 4 kita praktikum. Kalau misalkan dari Kang Rafid, kan sekarang lagi ngambil S2 nih. Di S2 sekarang ada praktikumnya nggak sih? tergantung kelompok keahlian. Jadi di TL tempat saya sekarang belajar, itu kelompok keahliannya tuh ada 3, ada manajemen lingkungan, pencegahan dan pengendalian pencemaran kalau nggak salah itu ya. Satu lagi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Ada 3 itu. Yang nge-lab tuh biasanya yang pencegahan dan pengendalian pencemaran. Sisanya tuh kalau KKL itu ke industri-industri gitu terkait ketiga dan lingkungan. Kalau manajemen lingkungan ya pengelolaan lingkungan, mau itu satu kota atau das atau satu wilayah tertentu gitu. Berarti kalau misalkan udah naik ke S2 udah lebih di concern ya? Lebih udah konsentrasinya ini Ya, gitu, ini. udah fokus ke satu bidang. Biasanya kalau misalnya ke S2 tuh dari awal kita seleksi, pas wawancara udah diarahin sama yang wawancaranya dosen dari kampusnya gitu. Aku tuh masih pengen tahu aja nih perbedaan pas kita ambil S1 sama S2, karena kan kayak mungkin banyak juga teman-teman yang mau lanjut ke S2 dari S1. Menurut Akang kayak perbedaannya apa aja sih? Terus kayak apa yang harus disiapin buat masuk S2? Kalau bedanya pertama dari segi Ya harus disiapin kan ditanyanya. Iya betul Gak nggak salah. Gak aneh lah ya kalau duit mah. Ya UKT-nya beda pasti lebih mahal. Biaya mah udah pasti lah ya. Iya. Terus dari tugas. Kalau tugas di S1 tuh kan tugasnya menurut saya mah standar-standar gitu ya. Mantap. Jelasin kayak gitu. Kalau yang S2 tuh kita banyak explore dari jurnal internasional. Jadi kita bikin makalah, meskipun misalnya dikerjain kelompok, tapi pengerjaannya itu bisa satu semester. Lumayan lama ya. Lama Iya, satu juga semester. Setipe tugas mungkin. Ya kayak gitu, cuman Kayak lebih rumit. Beneran rumit. Oke deh. Nah kalau menurut saya, ini kalau diminum enak loh. Iya. Boleh diminum nggak sih? Boleh. Kirain gitu. Boleh. Agak Kan kita haus. boleh minum. Tapi agak ribet juga nih minumnya gimana? Lepas dulu nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Oke. Kopi pak, biar seger gitu matanya. Saya lanjutin aja yang tadi ceritanya. Boleh sambil Yang S1, S2, jadi dari segi pola pikir juga berubah. Pasti pola pikir kita kuliahnya. Kalau dulu kan belajarnya di S1 tuh masih ada disuap gitu kan sama dosennya, masih dikasih gitu materinya, bukunya apa. Kalau S2 tuh kita dikasih materinya ini, kalian cari tambahan di mana, bebas di buku apa, jurnal apa, bebas. Lebih explore Benar-benar sendiri disuruh ya? explore sendiri. Kalau pusing sendiri. Sekarang aja S1 udah pusing kan. Tapi gak apa-apa. Jadi acuan kan buat kita yang pengen lebih struggle lagi nih, pengen nambah lagi pengen nambah ilmunya langsung S2 gitu. Kalau misalkan kita ke Kang Iman nih, Kang Iman kan sekarang lagi fokus di proyek ya berarti. Iya, proyek. Di Betul. proyek kan. Kalau saya boleh tahu proyek apa sih? Proyek yang saya pegang sekarang mungkin ya untuk gambaran dikit nih. Proyek ini tuh berangkat dari mata kuliah, kalau zaman saya namanya PAB, penyaluran air buangan. Kalau misalnya di kalian kan sekarang mungkin namanya apa ya? PAL mungkin ya? Iya. Penyaluran air Limbah. Nah gitu, jadi proyek yang sekarang saya pegang itu merencanakan sistem pengelolaan air limbah terpusat nih, skala kota. Lokasinya di DKI Jakarta. Jadi memang sekarang itu di DKI Jakarta sedang digalakkan. Bukan sekarang mungkin, sebenarnya dari dulu nih udah direncanakan di DKI Jakarta ini akan ada sistem pengelolaan air limbah terpusat, di mana dalam satu DKI Jakarta itu satu provinsi dibagi ke beberapa zona namanya kalau di kita. Ada zona 1 sampai 15 gitu. Yang saya pegang ini salah satu zona. Saya merencanakan di sana itu mendesain si jaringan air limbahnya. Mulai dari si pipa utamanya, pipa lateral, pipa servis dan lain-lain gitu. Ya mungkin kalian juga udah sedikit kebayang lah ya yang kuliah di jurusan TL itu gimana nih kita untuk mendesain si air limbah, tahapannya mulai dari mana aja gitu ya, si ketentuan kriteria yang harus kita perhatikan tuh apa aja gitu. Jadi sebetulnya memang secara konsep dasar antara di perkuliahan dengan yang saya kerjakan sekarang di proyek itu relatif sama. Hanya ternyata setelah saya terjun langsung ke dunia pekerjaan, memang ada beberapa hal yang jauh berkembang dibanding teori-teori yang kita dapat pada saat kuliah. Utamanya terkait teknologi nih. Teknologi yang digunakan pada saat di proyek sekarang tuh menurut saya itu ada beberapa hal yang tidak dijelaskan pada saat kuliah dan udah lumayan jauh nih teknologinya berkembang ternyata di dunia pekerjaan itu dibanding pada saat kita memperoleh teori, sebatas teori dan tugas kali ya dulu. Iya. Ketika kita mengerjakan tugas di perkuliahan, utamanya di mata kuliah tersebut,
yang tadi saya maksud itu yaitu ada sedikit perbedaan di sana gitu. Cuma secara konsep dasarnya masih sama. Kang Iman ini berarti proyeknya di limbah ya berarti kan? Iya, limbah domestik. Nah kalau misalkan menurut Kakak sendiri nih, apa aja sih prospek kerja dari TL itu? Prospek kerja ya? Iya. Mungkin ini kalau misalkan kita kelompokkan dulu nih, kelompokkan ke si kelompok besarnya ya. Ada beberapa kelompok besar yang memang jadi prospek ketika memang nanti kita telah mendapat gelar sarjana teknik lingkungan gitu ya. Yang pertama itu di pemerintahan. Nanti pemerintahan pun ada breakdownnya lagi nih. Ada beberapa jenis yang memang si prospek kerja kita di bidang pemerintahan ini. Pertama pemerintahan, terus kedua itu di bidang konsultan yang sering saya pegang. Mungkin kelompok besar itu bisa dibilang di bidang infrastruktur, bisa itu di konsultannya, bisa itu di kontraktor gitu ya, dan lain. Nah kemudian ada juga di bidang industri. Nah industri itu kan memang sekarang sedang fokus banget nih terkait si industri-industri yang sedang berjalan ini, perlu di dalamnya keterlibatan dari orang lingkungan, baik itu dari sisi pengolahan air limbahnya, sisi dari penyediaan air minum, ataupun dari sisi HSE-nya atau K3-nya gitu. Konsultan, pemerintah, industri, konsultan, apa lagi Fit? Akademisi. Oh iya, akademisi pasti. Nah ini bapak itu anak akademisi pantesan. Perlu karena gini, kalau akademisi itu bisa masuk kemana aja, industri bisa, konsultan bisa, ya pemerintahan juga bisa. Akademisi itu kerjasama sama semua bidang itu. Yeah. Kalau misalnya dibutuhkan keahliannya, biasanya diminta untuk kerjain proyek kayak gitu. Kalau akademisi. Betul. Ya dengan kata lain mungkin akademisi itu yang paling kita awam tuh dosen mungkin ya. Yeah. Prospek kerjanya salah satunya gitu. Nah sekarang coba kita breakdown masing-masing ya dari tadi yang saya sebutin. Pertama di pemerintahan itu banyak kalau misalkan sebetulnya untuk lulusan teknik lingkungan bisa berperan gitu ya di bidang pemberian itu, di bidang pemerintahan. Yang pertama mungkin jadi CPNS lah, otomatis nih orang-orang kan sebetulnya mungkin goals kedepannya tuh mungkin berapa persen dari kita pengen jadi PNS gitu, itu udah lumrah banget ya, jadi rahasia umum. Terus nah selain di CPNS, selain di PNS juga di pemerintah sebetulnya banyak nih untuk kita si lulusan teknik lingkungan bisa terlibat di dalamnya. Bisa dibilang golongan di bawah PNS atau ASN itu kan ada lagi nih ibaratnya, kalau misalkan orang lain itu lebih kenalnya dengan istilah honorer gitu. Sebetulnya di pemerintahan entah itu di setiap dinas atau apapun itu gitu ya, di kelompok-kelompok itu tuh punya istilah masing-masing nih untuk si honorer ini gitu ya. Ada yang honorer, ada yang TFL, dan salah satunya juga mungkin bisa jadi KI atau konsultan individu gitu. Jadi ibaratnya kita freelance nih, tapi jadi konsultannya si pemerintahan gitu. Tapi kita tidak terikat dalam satu perusahaan konsultan yang besar, yang umum gitu. Terus di bidang infrastruktur nih, tadi kan saya udah sebutin nih, dua contohnya itu di bidang si konsultan dan di bidang konstruksi atau kontraktor gitu. Nah, lulusan TL kalau misalkan di bidang konsultan itu biasanya dia jadi engineer atau mungkin di istilah kitanya itu tenaga ahli. Nah, di mana syarat untuk menjadi tenaga ahli itu kita harus punya sertifikasi keahlian. Nah, sertifikasi keahlian ini biasanya disebut SKA nih. Si SKA ini kalau misalkan yang berangkat dari jurusan teknik lingkungan tuh biasanya setahu saya ada 3 ya. Ada tentang air minum, ada tentang sanitasi, sama tentang K3. Sesuai passion kita aja nih, kalau misalnya memang kita mau bergelut di bidang konsultan, kalau misalkan emang kedepannya kita memiliki tujuan untuk menjadi tenaga ahli gitu, itu mah dipilih aja mau punya sertifikasi yang mana. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita menyesuaikan 3-tiganya. Ibaratnya mah tinggal jalan-jalan aja nih, nunggu proyek yang ditawarkan ke kita gitu, untuk kita terlibat di dalamnya sebagai si tenaga ahli atau engineer gitu. Nah kalau misalkan di kontraktor, setahu saya banyak juga sih lulusan teknik lingkungan yang emang dia bekerja di kontraktor. Ada ya di angkatan 2013 juga kalau nggak salah. 13 ada beberapa orang yang di kontraktor gitu, berangkat dari jurusan teknik lingkungan itu gitu. Di industri juga kan tadi saya udah sebutin ya, ada yang megang air limbahnya, air minum sama K3. Kalau saya rasa emang jadi syarat buat industri untuk menjalankan si operasional industrinya kan butuh komponen-komponen itu, apalagi industri besar. Dan si prospek teknik lingkungan itu bisa masuk ke dalamnya gitu, ke bagian-bagian itu, ke bidang-bidang itu. Dan yang terakhir ya akademisi yang tadi disebutin sama Kang Rafid, banyak juga akademisi ya di bidang akademisi. Tadi nyambung ya, industri. Jadi industri itu TL itu bukan cuma K3 ya, karena kan ada SMK 3 juga, ada nanti sistem manajemen lingkungan. Nah itu biasanya sekarang divisi-divisi di industri itu K3L, bukan nyebut K3 aja, sekarang K3L nyebutnya kayak gitu. Terus tadi K3L itu apa Kang? Kayaknya aku baru dengar dan pada juga baru dengar. Ya, itu tadi K3-nya juga, K3 ke pekerjanya sama ke lingkungannya. Jadi ada manajemen terhadap lingkungannya dan manajemen terhadap keselamatan pekerjaannya gitu. Nyambung tadi yang sertifikasi. Masalah sertifikasi itu jadi salah satu pertimbangan teman-teman mau lanjut S2 atau gimana. Ya.
Kalau misalnya ini pandangan saya ya, kalau teman-teman emang cita-citanya mau jadi akademisi atau konsultan, menurut saya cocoknya lanjut S2. Kalau praktisi ke lapangan di industri gitu ya, atau konsultannya benar-benar terus-terusan di lapangan, yaitu ngambil sertifikasi. Jadi mau ngambil S2 tuh harus jelas tujuannya mau apa, tapi ya harus jelas kalian mau ngapain gitu di S2 tuh. Jangan sampai udah di S1 misalnya masuk TL salah jurusan, maksain lanjut S2 ya. Strata 1 pun, sarjana ya, S1 pun ketika lulus kan kita bersaing dengan orang-orang yang memiliki gelar yang sama dengan kita gitu ya, berangkat dari jurusan yang sama tuh banyak banget nih. Dalam 1 tahun tuh lulusan teknik lingkungan tuh banyak banget dari berbagai macam universitas gitu ya. Nah kalau misalkan benar tadi katakan Rafid gitu, kalau misalkan kita emang lanjut ke S2 hanya didasari karena saingan S1 tuh sulit nih buat dapat kerja karena persaingannya udah terlalu ketat, kita lanjut aja nih S2 gitu, tanpa kita memiliki goals atau tujuan yang emang udah terencana gitu, udah strategis nih ke depannya seperti apa. Ya saya rasa mah itu bakal sama aja gitu ketika kita lulus S2 pun. Kalau misalnya emang kita aimingnya dari awal tidak direncanakan dengan baik, ya ujung-ujungnya bakal sama aja. Ketika nanti lulus S2 pun mungkin bakal agak kesulitan mungkin gitu. Makanya betul kata Kang Rafid, ketika emang nanti kita mau lanjut ke S2, ya harus paham dulu nih gitu, kita tujuannya untuk S2 itu apa. Selanjutnya di S2 itu dia akan jauh lebih menjurus nih dibanding ketika kita belajar di S1 gitu. Nah ya itu tuh, si tujuan-tujuan itu yang harus disetting dari awal. Termasuk mungkin kalau misalkan emang S2 itu bukan jadi prioritas untuk saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk prioritas saat ini untuk bekerja dulu, ya harus jelas juga nih si passion kita tuh sebetulnya untuk bekerja tuh di bidang apa, modal apa nih yang kita punya. Dari berbagai macam bidang yang ada di teknik lingkungan, kita lebih suka bidang apa nih. Nah kita coba geluti gitu di bidang di dunia pekerjaan kayak gitu. Sebelum nanti pada akhirnya kalau misalnya memang ada rezeki, ya lebih baik lanjut gitu S2. Soalnya kalau mau kerja tuh yang pertama dilihat, yang saya tahu ya dari teman-teman yang lain, pengalaman waktu S1-nya. Dari S1-nya dulu yang dilihat, S2 tuh nilai tambah, ya nilai jual kita meningkat lah ya sebagai alumni. Dari segi gaji juga beda, kan ada standarnya pasti ya. Kalau misalnya tadi berangkat dari pengalaman di S1 nih, pesan buat kayak angkatan kita yang masih mengejar gelar strata 1 ini, pengalaman yang seperti apa sih yang menurutnya kayak oke nih proper nih untuk di teknik lingkungan? Misalkan kayak coba aja magang di mana, atau enggak internship, atau kayak gimana sih, pengalaman apa yang harus kita bawa ke dunia kerja suatu hari nanti? Sebelum ke magang kita di intern kampusnya dulu kali ya. Jadi misalnya gini, kuliah sama organisasi atau hobi. Yang saya rasain gitu, terlalu fokus di akademik juga kurang bagus, terlalu di organisasi juga kurang bagus gitu ya. Jadi yang idealnya seimbang, walaupun itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Diucapkan mah gampang, pada saat prakteknya sulit gitu, karena harus ngebagi waktu antara prioritas kita sebagai mahasiswa dan ngebagi waktu juga buat kita mengasah soft skill. Karena pas teman-teman masuk dunia kerja, ya walaupun saya di dunia kerjanya masih sempit gitu ya, masih di akademisi maupun di project-project bareng sama dosen, tapi soft skill itu penting karena kita ketemu sama berbagai macam karakter. Kadang ada orang yang ya orangnya baik gitu kan, kita enak, ada yang ngeyel juga, kita harus semacam apa ya, memaklumi, terus ya pinter-pinter interaksi aja gitu. Berarti tadi Kang Rafid bilang lagi di proyekan juga ya? Ya dulu, sekarang enggak, soalnya ribet juga ngatur antara kuliah sama project tuh bener-bener. Kalau misalnya tahu nih project apa sih yang sempat Kang Rafid garap ketika di S2 saat ini? Bukan di S2 kali ya, jadi sebelum S2 tuh saya ada jeda setahun. Jadi dulu tuh saya lulus 2018, rencananya mau langsung daftar S2, tapi waktu itu udah ditutup ternyata pendaftarannya, jadi otomatis ada jeda waktu. Nah di jeda waktu itu selain saya jadi asisten dosen gitu ngajar di ITENAS, juga proyekannya itu bareng sama dosen. Jadi proyek-proyeknya tuh lebih ke bikin dokumen pemerintah gitu, bukan konsultan yang kayak Kang Iman yang banyakan gitu ya, tapi saya mah proyeknya tuh untuk dosen. Tapi dosen juga biasanya ada slot minta asisten tenaga ahli teknik lingkungan. Nah saya sebagai asistennya itu gitu. Gimana sih cara bagi waktu pas kita lagi berorganisasi sama lagi kuliah nih? Gimana dulu? Ya kan kita juga kan sama-sama ini kan, sibuk berorganisasi, sibuk kuliah, pengen tahu aja sih. Ya gimana sih cara bagi waktunya gitu? Ya, cara bagi waktu ya? Iya biar efektif gitu.
Kalau nggak bisa jawab, saya yang jawab. Bisa, coba bisa ini. Nah sebelumnya kan kalau misalkan kita ngomongin pembagian waktu kan istilah besarnya tuh manajemen waktu ya. Iya. Nah seperti yang ya mungkin dulu pun teman-teman yang di himpunan udah sempat diajarin nih, pas begitu diperkenalkan dengan himpunan otomatis dari awal juga udah dikasih bekal, mungkin ya dikasih bekal dulu mengenai bagaimana nih sebelum nanti teman-teman simultan antara berkuliah gitu ya, menunaikan kewajibannya dalam hal akademik, dan dimana di satu sisi punya kewajiban untuk membagi waktu ke organisasi. Bekal apa itu yang sebetulnya dari awal udah dikasih ke teman-teman. Seingat saya karena dulu pun ketika Kang Raffi jadi pengurus, saya jadi pengurus, saya selalu mengagendakan agenda ini tidak boleh terlewat gitu untuk si mahasiswa baru itu. Manajemen waktu salah satunya. Nah, selain manajemen waktu juga ada skala prioritas ya, yang disebut skala prioritas gitu. Nah, si manajemen waktu itu awalnya berangkat dari skala prioritas gitu. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa pekerjaan atau beberapa kegiatan dalam satu waktu, dalam satu rentang waktu, otomatis kita harus menyusun dulu skala prioritas mana yang akan kita dahulukan untuk kita lakukan gitu kan. Nah di skala prioritas itu juga ada breakdownnya lagi nih, mana yang penting, mana yang genting, mana yang harus dilakukan di awal gitu, mana yang harus dibelakangkan tapi ujungnya tetap harus dikerjakan gitu ya. Dibelakangkan bukan maksudnya disingkirkan dan tidak dikerjakan gitu. Nah berangkat dari sana kita mulai bisa menyusun si manajemen waktu gitu. Si manajemen waktu dalam satu hari misalkan ya. Kalau misalkan untuk kuliah kan itu mah udah ibaratnya udah ada jadwal tersendiri nih, jadwal akademik kita dalam satu minggu kita kuliah hari apa aja, di jam berapa aja gitu. Itu yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah tapi dengan kita diselingi oleh kegiatan lain, oleh kesibukan lain, contohnya organisasi ataupun misalkan UKM, ya bagaimana kita cara mengarrange waktunya dalam 24 jam itu, berapa jam untuk kita berkuliah, yang itu tuh udah saklek, udah ada nih waktunya gitu. Berapa jam lagi untuk dialokasikan untuk organisasi, dan organisasi pun kan biasanya udah ada jadwalnya nih, jadwal untuk ya berkegiatan, rapat dan lain-lain gitu ya. Nah berapa jam lagi untuk kita istirahat dan lain-lain gitu. Nah si manajemen waktu itu ya sebetulnya hanya apa ya, sesimpel coret-coret di atas kertas aja sebetulnya kalau menurut saya. Di atas kertas kita jadwalkan dalam satu hari kita punya kegiatan apa aja, udah ada listnya, ya tinggal kita laksanakan aja gitu. Tinggal kita laksanakan berdasarkan si perencanaan yang udah kita lakukan gitu. Ibaratnya ya, kita di jurusan teknik nih. Kalau menurut saya ya, untuk mahasiswa teknik maupun ketika nanti kita sudah mendapat gelar sarjana dan bekerja di bidang teknik gitu ya, ada 4 pola pikir yang harus kita miliki: taktis, strategis, terukur, dan teratur. Nah si manajemen waktu itu ada di bagian isi teraturnya. Nah itu pola-pola pikir yang harus dimiliki anak teknik. Ya kita belajar dulu nih pada saat mahasiswa gitu, dengan salah satunya ya si teratur ini, teratur dalam menjalankan si manajemen waktu. Ya syukur-syukur kalau misalnya memang pada saat mahasiswa kita udah punya perencanaan dan pelaksanaan manajemen waktu yang baik, contohnya kayak Kang Raffi gitu di sini. Ya alhamdulillah gitu, Kang Raffi secara akademik dia berprestasi, secara organisasi pun dia aktif gitu. Nah ini nih contoh terdekat gitu ya, rekan saya yang memang dari kuliah itu udah punya si manajemen waktu yang baik. Sesimpel itu sih sebenarnya ya, kalau misalkan secara teori diobrolin gitu ya tentang manajemen waktu, soal prioritas dan lain-lain. Cuman ya prakteknya itu yang susah. Ya realitinya susah. Kalau saya mah nggak akan ngejelasin yang kayak Kang Iman, udah banyak pisannya tadi teori-teorinya gimana bla bla bla. Saya mau bagi pengalaman dulu gimana saya belajar, gimana saya berorganisasi. Jadi pertama tuh ketika teman-teman belajar, fokus 100%, diusahakan ke belajar itu. Kalau organisasi ya organisasi, jangan sambil nugas gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman misal lagi di kelas belajar terus keganggu sama ada urusan organisasi, kan fokusnya jadi terbelah gitu kan, terus ilmu yang diserap juga kan jadi nggak maksimal. Sama organisasi juga, kalau keganggu sama kuliah ya ilmu berorganisasi kayak soft skill, entah itu public speaking atau kerjasama ya, banyak teamwork kan di organisasi itu bakal keganggu juga. Masalah teamwork tuh gini, misal kalian dikasih tugas nih sama koordinator dari divisi, terus kalian ada beberapa anggota kan di satu divisi itu tuh. Nah, yang satu malah fokus nugas gitu, sedangkan tugasnya itu kan buat semua anggota kan. Nah, itu tuh bisa memicu konflik. Nah, yang kayak gitu tuh jangan sampai, ya ambis boleh gitu di kuliah, tapi jangan jadi ngeganggu yang lain, jadi egois pas di organisasi gitu. Pokoknya ngebagi, kalau dulu saya gini, weekday kuliah biasa kan ya, pagi-pagi kuliah, pasti ada jeda dong pas di kuliah itu ya, jeda antar kuliah. Nah di jedanya itu
misal cuma ada 2 jam, 1 jamnya saya pakai buat ngerjain tugas. Rajin sekali. Langsung kerjain. Ini contohnya Karena- berhasil manajemen waktu. Kalau aku lebih memilih ke kafet. Nah, udah Makan. ngerjain tugas baru kafet, udah 1 jam ngerjain tugas, cicil aja dulu, mau beres mau enggak, asal dicicil dulu. Itu kan ada progres. Ya udah dikerjain aja dulu 1 jam misalnya. Terus sejamnya lagi istirahat. Jangan diforsir juga, kalau diforsir jelek. Hasil pengerjaan tugasnya pasti bakal jelek. Kayak gitu. Terus sorenya ya berorganisasi. Pas malamnya ngelanjutin lagi tugas kan. Tapi si beban tugasnya udah berkurang dong dari yang udah saya kerjakan di siang tadi. Jadi kayak gitu. Makanya kadang saya aneh ada suka ngeliat yang update misalnya di Instagram atau Twitter ngeluh tugas bukan mau gitu tah. Kumaha itu bagi waktunya itu pandangan saya pribadi ya. Itu tuh sebenarnya begadang gitu teh kurang bagus pengerjaan tugasnya maupun nanti performance di besok harinya, mau itu performance saat belajar atau saat berorganisasi pasti kurang maksimal. Kalau saya tuh gaya belajarnya gini, dicicil dikit-dikit, bukan dihafal. Jadi ada mata kuliah tuh pelajaran apa misalnya satu mata kuliah, jangan dihafal tapi diulang-ulang pelajarinya biar meresap gitu ke otak. Jadi nanti setelah kuliah tuh kerasa apa kalau cara belajarnya kayak gitu ya, ditanyain tentang topik apa pasti nanti agak kepikiran, oh pernah nih di buku ini kayaknya, pikiran kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita nih waktu belajar kita harus belajar, kalau misalkan waktu berorganisasi kita berorganisasi. Iya. Gitu. Jangan Waktu nongkrong ya nongkrong. perlu lah ya. Kalau misalnya tadi kayak ngobrolin soft skill kira-kira pas udah masuk dunia kerja nih, Kang Rafiq juga udah masuk ke dunia kerja gitu kan. Kang Iman juga udah cukup punya jam terbang yang lumayan lebih dari setahun Wow. lah gitu untuk bekerja. Kira-kira soft Kalau skill bisa dari apa setahun sih? ya. Lebih dari setahun kan Kang? Lebih dari setahun ya. Kira-kira soft skill apa sih yang emang diperluin buat calon-calon sarjana, mungkin dari Akang kata yang memang sudah sarjana juga dibutuhkan di dunia kerja? Pertama itu yang tadi saya sebut ya, karena saya sekarang fokusnya mahasiswa, terus ya asisten juga berarti adalah dikit-dikit akademisi. Penting itu public speaking. Jadi sebisa mungkin berlatih berbicara di depan umum, bukan hanya berbicara tapi mengupayakan apa yang diucapkan sama kita itu bisa dipahami oleh orang lain. Kadang ada orang yang sok-sokan ketika menjelaskan sesuatu pakai istilah-istilah yang rumit. Nah itu tuh menurut saya kurang bagus. Yang bagus itu adalah ada satu penjelasan yang rumit dari satu buku, terus kalian bisa memprosesnya menjadi satu kalimat yang mudah tapi tanpa mengurangi makna yang dimaksud tadi. Berarti kan maksudnya? Parafrase. Nah, paraphrase. Paraphrase. Kayak gitu. Tadi yang udah saya sebutin juga, teamwork. Harus bisa diajak kerjasama, jangan egois dengan kepentingan sendiri. Kalau kerja kelompok kan otomatis teman-teman dari segi mata kuliah juga pasti beda-beda kan ngambil mata kuliahnya apa, waktunya beda-beda, ada yang pengen main, ada yang apa-apa. Nah itu tuh jangan egois, utamakan kepentingan bersama dulu gitu. Sebenarnya udah kelihatan dari teman-teman belajar bagi waktu, belajar nggak egois dengan yang lain pas di kuliah, itu tuh mungkin bakal nyambung ya di dunia kerja. Kalau kebiasaannya bisa tenggang rasa dengan kepentingan orang lain mah bisa lebih baik tuh. Betul, penting emang. Karena emang kalau misalkan lulusan teknik itu tidak akan jauh dari teamwork gitu ketika nanti bekerja di bidang apapun gitu. Gak akan mungkin kalau misalkan orang teknik itu dia bekerja sendiri. Sulit kalau menurut saya rasanya gitu ya. Gitu, makanya berlatih sih si teamwork itu salah satunya melalui organisasi. Saya sih punya cara tersendiri, cara andalan saya kalau berorganisasi terkenal pisan itu di antara teman-teman saya. Saya suka bikin mind map dari mulai waktu saya pernah pengalaman jadi ketua pelaksana sebuah kegiatan, biar berpikirnya sistematis ketika saya berbicara atau pas rapat, itu saya bikin mind map dulu. Nah di mind map itu saya bikin bagian utama dari apa yang harus saya lakukan sebagai ketua, misalnya apa aja. Saya pertama harus membagi divisi, terus di divisi itu harus ada deskripsi kerjanya kayak gimana. Nah itu tuh harus dibikin mind map. Kenapa dibikin mind map? Biar meminimalisir kemungkinan koordinasi yang jelek gitu. Terus satu lagi yang tadi relasi. Jadi bener relasi itu pertama dari segi informasi dulu ya. Ya. Itu informasi itu gini. Kalau kita punya relasi misalnya kenal sama alumni, kadang alumni teh ada yang ini ya, nanya kita udah dapat kerja belum? Betul. Ada yang kayak gitu.
ini saya ada Kalau enggak, kerjaan, ada gak nih yang ada yang ya, kosong nggak? yang kosong nggak gitu, ini saya ada kerjaan. Nah gitu, jadi di TL di Tenas tuh ada NV tadi ya, itu ada grupnya di WA tuh. Nah ada perwakilannya tiap angkatan. Biasanya suka ada info lowongan kerja. Nah teman-teman yang ada di perwakilan itu yang nyebarin ke angkatannya masing-masing. Nah itu kan salah satu relasi yang berkaitan dengan informasi tadi kayak gitu. Terakhir deh ya, terakhir. Oh terakhir, oke. Maksa. Kalau lebih ke tips and trick dan juga kayak pesan buat kita nih yang masih Ngejalanin strata 1 itu apa buat teman-teman dari teknik lingkungan ITS? terus kayak biar semangat juga nih teman-teman ngejalanin S1-nya. Kalau dari saya mah nikmati prosesnya, sesulit apapun apa ya cobaan yang diberikan pasti ada kemudahan kalau kita ikhtiar gitu, berusaha cari. Intinya itu sih kalau dari saya. Dari Kang Iman? Kalau dari saya masih lebih kenali dulu ya, lebih kenali ke diri sendiri dulu gitu ya. Ketika kita mau terjun ke dunia pekerjaan tuh tujuannya apa sih gitu, apa yang kita cari gitu ya, apa yang kita tuju, apa yang kita kejar gitu. Karena kita mati-matian kuliah gitu ya, 4 tahun atau mungkin lebih gitu, kalau misalnya memang kita nggak punya tujuan untuk apa gitu. Jadi selain tadi kata Kang Rafid, selamat berproses, selamat menikmati prosesnya, ya coba dari sekarang gitu. Coba pertegas tujuan kalian tuh apa, aiming kalian tuh ke depannya apa. Berarti dari yang kita ambil balik lagi ke diri kita sendiri, tujuan dari kuliah kita ini apa gitu ya Kang ya? Iya, nggak kerasa kita udah beres ngobrolnya, udah sharing juga terkait dari dua sisi ya, Faza. Ya. Sebelum ditutup, saya mau ngasih tahu apa yang disampaikan di sini pandangan kita sebagai individu, tidak mewakili satu angkatan atau satu kepengurusan ya. Apalagi bisa disebut mewakili seluruh Ya, alumni karena Telkom, kita ya, tuh ya, ya. kehitungnya masih alumni muda. Betul. Kalau Muda sekali. ditanya pengalaman mah, kita masih dangkal. dangkal Masih banget. Kalau kita masih umum-umumnya. Apalagi saya cuma S2 gitu kan, S2 masih mahasiswa, bukan kerja. Ini kan udah kerja. Seru, jadi kayak berbagi perspektif dari untuk Kang Rafid yang udah ngambil S2, untuk Kang Iman juga yang udah setelah selama 1 belum memilih untuk bekerja. Jadi gambaran juga sih buat ke kita dan juga teman-teman dan lingkungan lainnya ya. Mending S2 dulu atau kerja dulu ya. Nah, itu dia. Kan balik lagi ke kitanya. Balik lagi ke tujuannya apa gitu. Balik lagi ke tujuan awal. Kita deh kalau gitu. Terima kasih Kang Rafid dan juga Kang Iman yang telah menyempatkan waktunya, telah berbagi barengan sama kita ya, dan juga teman-teman dan lingkungan yang lain. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Buat Terutama. yang buat yang kepo-kepo nih ya. Apa yang tadi kita bahas lagi teman-teman, semoga bermanfaat buat semuanya. Ternyata juga lapangan kerjanya luas banget, nggak cuma di 1, 2, 3. Banyak prospeknya, banyak bidangnya. Iya, betul banget. Dari yang awalnya aku awam, kerjanya apa sih gitu kan? Bingung ya, masih bingung. Iya, ternyata luas banget. Dan juga kita mau berterima kasih kepada Blue Space yang telah memberikan tempatnya dan sudah menjadi tim sponsor bersama kita dari Departemen Media Informasi dan Komunikasi. Betul? Betul. Kalau gitu kita pamitan. Dan buat teman-teman juga Jangan lupa nonton terus podcast 2.0 ini di YouTube-nya, bakal launching secepatnya ya. di HMTL itu ada di platform Spotify-nya juga. Betul. Jangan lupa Jangan lupa di follow. Ya, di follow YouTube-nya juga di subscribe. Betul banget. Gitu. Kang Rafid dan juga Kang Iman, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali sudah mengundang kita akan berdua di sini. Semoga diberi kesehatan dan juga beri kelancaran Amin. untuk urusan dan juga karir ya ke depan. Terima kasih ya Kang, dan Sama-sama. terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast 3.0. Hai, dadah.